Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azamuddin, NPM 2014107102. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem kelistrikan pada kendaraan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada sistem kelistrikan yaitu pengertian, fungsi, komponen-komponen, dan kerusakannya. Pengertian dan fungsi. Secara definisi, kelistrikan mobil adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi pada mobil. Semua sistem dan fungsi yang membutuhkan energi listrik pada mobil termasuk dalam kelistrikan mobil. Fungsi kelistrikan mobil antara lain menjadi sumber energi pada busi agar bisa menyala, menjalankan mesin, serta meningkatkan performa dan kenyamanan mobil. Sistem kelistrikan mesin mobil. Yang disebut sebagai sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian kelistrikan yang ada pada mesin, guna membantu kinerja mesin supaya lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Beberapa sistem kelistrikan, antara lain, sistem kelistrikan mesin mobil dan sistem kelistrikan bodi mobil. Sistem kelistrikan mesin mobil. 1. Sistem starter. Sistem starter merupakan bagian dari kelistrikan mesin yang memiliki fungsi dalam proses putaran awal mesin. Ketika terjadi putaran awal yang menyebabkan poros mesin berputar, maka terjadilah pembakaran pertama mesin. 2. Sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan rangkaian kelistrikan mesin yang menyuplai arus listrik. Fungsinya adalah mengubah sebagian putaran mesin melalui dinamo menjadi energi listrik agar kelistrikannya selalu menyala. 3. Sistem pengapian. Sistem pengapian yang berfungsi untuk mengeluarkan percikan api pada sistem tersebut. Dalam hal ini, sistem pengapian memanfaatkan tenaga elektromagnetik guna menaikkan tegangan pada baterai. 4. Glow plug system pada mesin diesel. Glow plug system merupakan pemanas yang memiliki fungsi untuk menaikkan suhu pada mesin diesel ketika mesin masih dingin. Tujuannya adalah untuk memperlancar proses starting mobil. Sistem EV. Sistem EV atau yang biasa dikenal dengan injeksi merupakan sistem kelistrikan mesin terpadu yang menyuplai bensin ke mesin. Jumlah atau volume bensin yang disuplai ideal dengan semua sikon. 6. Sistem common rail pada mesin diesel. Terakhir ada sistem common rail yang berfungsi untuk mengatur jumlah solar yang disuplai ke ruang pembakaran dengan volume yang pas. Sistem ini mirip dengan sistem EV, namun pada common rail dipakai untuk mesin diesel. Sistem kelistrikan bodi mobil. Sistem kelistrikan penerangan eksterior. Seperti namanya, sistem penerangan eksterior merupakan sistem kelistrikan pada bagian luar mobil yang meliputi lampu jauh, lampu kota, serta lampu kabut. Sistem ini berfungsi untuk menerangi bagian eksterior mobil. 2. Sistem penerangan interior. Sedangkan sistem penerangan interior merupakan sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menerangi bagian dalam mobil, seperti lampu kabin yang bisa dinyalakan baik secara manual maupun otomatis. 3. Sistem peringatan. Sistem peringatan merupakan sistem kelistrikan mobil yang memberikan tanda atau peringatan kepada pengendara lain di jalan. Contoh dari sistem peringatan adalah lampu dim, lampu sen, lampu berhenti, serta lampu mundur. Komponen sistem kelistrikan. 1. Suplai arus. Komponen kelistrikan yang pertama adalah suplai arus. Komponen suplai arus merupakan komponen yang menjadi sumber arus listrik bagi komponen lainnya. Suplai arus memiliki dua bagian utama, yaitu baterai dan alternator. Kedua part ini menyuplai arus bagi komponen mobil lain, seperti AC, audio, serta berbagai jenis lampu lainnya. 2. Output. Output merupakan hasil dari sistem kelistrikan mobil, seperti lampu LED, audio, head unit, AC, klakson, dan lain sebagainya. Output juga merupakan satu kesatuan dengan komponen input. Komponen input. Komponen input yang perlu diaktifkan secara manual antara lain tombol, knob, switch, serta saklar. Sedangkan komponen yang aktif secara otomatis antara lain sensor dan indikator yang dipengaruhi oleh komputerisasi kendaraan. Ketika komponen input tersebut diaktifkan, maka sistem listrik akan menyala. Begitu juga sebaliknya. Ketika komponen input mati, maka sistem kelistrikan akan berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen input berfungsi untuk menyambung serta memutus aliran listrik ke perangkat. 4. Wiring harness. Wiring harness atau rangkaian kabel berfungsi untuk mengalirkan arus dari sumber listrik ke perangkat yang memerlukan
Rangkaian kabel ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketika terjadi kerusakan pada salah satu kabel, maka seluruh komponen kabel harus diganti. Beberapa contoh wiring harus pada kelistrikan mobil antara lain rangkaian AC. Sistem kontrol. Komponen ini merupakan komponen wajib pada mobil yang memiliki sistem komputerisasi. Pada mobil jenis ini, rangkaian kelistrikan dihidupkan dan dimatikan dengan prosesor komputer, sehingga komponen input tidak dibutuhkan. Kerusakan pada sistem kelistrikan. 1. Baterai atau aki melemah. Potensi gangguan terutama terjadi pada aki basah, di mana penyebabnya hanya gara-gara terlambat mengisi air aki. Akibatnya sel-sel di dalam aki jadi aus dan getas. Karena itu kita perlu rutin mengontrol air aki minimal 2 minggu sekali. 2. Sekring putus. Sekring berfungsi mencegah kerusakan dan komponen elektronik dengan cara memutus dirinya saat terjadi arus berlebih. Sekring putus berarti aliran listrik ikut terputus, sehingga perangkat yang dilindunginya tidak ikut rusak atau terbakar. Putusnya sekring juga jadi indikasi ada kerusakan yang harus segera dibenahi. Misalnya sekring putus saat lampu besar dinyalakan, ada kemungkinan tombol bermasalah atau korsleting pada kabel ke lampu besar. Begitu pula dengan perangkat-perangkat lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang saya ucapkan salah dan materi yang saya sampaikan masih salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.